Oke, layar aku udah kelihatan ya. Sudah, Kang. Oke. Jadi kita hari ini bakal belajar tentang mikro satu ya. Jadi setelah UTS ya. Jadi kalau kemarin sebelum UTS kita itu udah belajar tentang demand. Ya, jadi sebelum UTS ini kita udah belajar tentang demand sebelum UTS. Ya, jadi kita udah belajar gimana orang itu memaksimalkan utilitas dia, gimana orang itu ya macam-macam utilitas gitu ya, terus properti-propertinya apa. Oke. Nah, sekarang setelah UTS itu kita fokus ke apa? Ke yang namanya supply gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mikro satu itu strukturnya cuma dua, dua ya. Mikro satu itu yang pertama itu ngomongin tentang demand, ini sebelum UTS ya. Kedua itu ngomongin tentang supply gitu ya. Padahal kan teman-teman mungkin kalau pas SMA udah tahu ya. Sebenarnya supply dan demand itu kan ya begini gitu. Setahu teman-teman S, demand, P dan Q. Nah, tapi di sini kita belajar mekaniknya. Kenapa bisa terjadi supply, kenapa bisa terjadi demand. Terutama sekarang setelah setelah UTS kita belajar tentang mekaniknya demand. Jadi kalau kemarin sebelum UTS kita pakainya perspektif dari kita sebagai pembeli, sekarang kita mulai dari perspektif penjual ya. Oke, jadi kita mulai dari perspektif penjual. Kita ingat-ingat lagi nih. Ingat-ingat apa? Ingat-ingat hukum permintaan penawaran ya. Ketika harga naik, kuantitas yang disuplai akan naik juga, gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan basic ya dari pengantar. Oke, ketika harga naik, kuantitas yang disuplai juga akan naik. Oke, tapi kenapa begitu? Kita akan mulai dulu dari namanya penjual. Ketika dia menjual sesuatu, nah ya penjual itu kan bahasa Inggrisnya sebenarnya produser ya, produser atau produsen kalau Indonesia. Artinya dia itu memproduksi sesuatu. Jadi kita nggak ngomongin tentang reseller, kita nggak ngomongin tentang just tip gitu ya. Jadi kita ngomongin, kalau kita ngomongin produsen, itu berarti orang yang memproduksi sesuatu. Ya artinya untuk memproduksi sesuatu kan teman-teman udah sempat belajar ya di biaya mikro itu, untuk memproduksi sesuatu ya, Q, ini kuantitas yang diproduksi, itu dipengaruhi oleh apa? Ya, kalau teori ekonomi klasik bilang kuantitas yang diproduksi itu dipengaruhi oleh namanya faktor produksi. Faktor produksinya apa? Kapital, kapital dan juga labor, gitu ya. Kapital dan juga labor serta jangan lupa teknologi. Oke. Jadi kapital itu adalah modal fisik kita, labor itu adalah tenaga kerja, dan juga teknologi adalah seberapa canggih nih kita bisa otomatisasi eh, bukan otomatisasi ya, seberapa canggih aja gitu teknologi yang kita punya. Nah, kalau teori ekonomi klasik bilang bahwa teknologi ini kita buletin, teknologi ini itu sifatnya eksogen. Eksogen. Apa maksudnya eksogen? Eksogen maksudnya adalah variabel ini bukan ditentukan oleh kita gitu ya. Jadi memang kemajuan teknologi itu kan tergantung sama perkembangan zaman aja gitu ya. Jadi dia tuh maksudnya bukan input kita. Input kita kan contoh gini. Kemarin bukan kemarin. Kalau aku mau produksi pakai capital dan labor gitu ya, aku bisa bebas tentuin berapa capital yang aku pakai, berapa labor yang aku pakai. Tuh kan, labornya banyak boleh, ya paling aku rugi aja harus bayar gaji mereka kan. Aku yang nentuin kalau aku jadi penjual. Tapi teknologi itu bukan aku yang nentuin, tapi dari luar kendali aku gitu. Itu maksudnya exogen gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa gambarkan sebenarnya fungsi dari
produksi ini aku Q besar untuk produksi sendiri ya. Nanti kalau kita udah masuk ke equilibrium pasar, struktur pasar di mikro 2 itu Q besar dan Q kecil itu beda. Cuma sekarang Q besar ini ya buat menggambarkan produksi aku aja gitu ya, bukan produksi pasar. Jadi Q ini akan dipengaruhi oleh K dan L. Oke, K dan L. Oke, teori klasik lagi, kita banyak kan ngomongin teori ekonomi klasik ya, karena dia matematikanya paling simpel. Jadi teori klasik pertama bilang, sebenarnya ini kayak teori utilitas aja, faktor produksi, kapital dan labor aku sebutnya faktor produksi ya. Faktor produksi itu ada yang sifatnya perfect substitute. Ada ya, jadi saling menggantikan. Jadi mesin dan manusia itu secara bebas saling menggantikan gitu ya. Mesin dan manusia saling menggantikan. Capital dan labor. Jadi bentuknya akan seperti Q. Sama kayak kayak utilitas cuma X, kalau utilitas kan X dan Y. Kalau produksi kita pakai K dan L ya. Berarti Q itu sama dengan alpha K kok ditambah sorry ditambah beta L. Udah gitu. Jadi mereka ini perfectly saling menggantikan. Wait, oke, sorry tadi memperbaiki posisi tab aku ya. Kemudian orang bilang, ya teori klasik lain bilang ada mereka itu sifatnya saling melengkapi, perfect complement. Perfect ya, saling melengkapi secara perfect. Perfect, aduh, perfect complement. Nah, ini saling melengkapi perfectly. Berarti gimana rumus Q-nya? Ya sama aja kayak utility kan, min alpha K, koma beta L. Oke. Terus yang ketiga apa? Teman-teman bisa tebak. Ini itu adalah fungsi COP, COP 12 ya. Oke. Fungsi COP 12 ini bentuknya Q sama dengan A. Nah, di fungsi COP 12 ini mempertimbangkan teknologi ya. A, A itu teknologi by the way. Ini A, tambahkan dengan A. A itu teknologi, K pangkat alfa, L pangkat beta. Ya, jadi teman-teman ketemu COP 12 lagi. Jadi jangan jangan kapok dulu sama COP 12 ya. Sampai semester 7 juga masih ketemu nanti COP 12. Oke, yang keempat itu adalah CES ya, Constant Elasticity of Substitution. Bentuknya itu seperti ini. Di K pangkat delta per delta tambah L pangkat delta per delta pangkat delta. Gitu ya. Tapi kita bakal fokus ke COP 12 aja dulu gitu ya. Jadi yang paling sering dipakai dalam kerangka teori kita adalah COP 12. Kenapa? Karena kalau perfect substitute itu ekstrim sekali contohnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya hampir nggak ada faktor produksi yang benar-benar perfectly saling menggantikan ya. Jadi kalau cuma mesin doang nggak ada manusianya ya siapa yang mau jalan kecuali mungkin AI nanti 10 tahun ke depan gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Kalau perfect complement saling melengkapi itu gimana tuh? Nggak mungkin mereka tuh harus satu orang satu mungkin aja sih, cuma itu jarang banget gitu ya. Jadi satu orang mungkin bisa untuk 3 mesin, orang lain 2 mesin gitu. Jadi mereka tuh nggak perfectly saling melengkapi gitu. Nah, COP 12 ini itu lebih ke balance ya. Jadi kalau teman-teman ingat di materi demand, COP 12 juga yang paling paling cukup untuk merepresentasikan utilitas. Kenapa? Karena K dan L itu kan elastisitas of substitution-nya satu ya.
Jadi dia itu balance, nggak terlalu susah untuk digantikan, tapi nggak terlalu gampang untuk digantikan juga. Ini by the way dengan asumsi kalau alfa plus betanya sama dengan satu. If. Oke, itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Gitu aja sih sebenarnya fungsi-fungsinya ya. Oke, nah sekarang kita kita bakal tulis skop 12 ya. Skop 12. Nah, dari skop 12 ini teman-teman kita tulis lagi Q sama dengan A, K pangkat alfa, L pangkat beta gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen alfa plus beta sama dengan satu, berarti kan betanya itu alfa, satu minus alfa ya. Jadi kalau misalnya kita tulis jadi ini satu minus alfa, boleh juga satu minus alfa. Ini asumsinya constant return to scale ya. Ini teman-teman harusnya udah hatam nih. Makanya kalau kita lihat kita bisa mengambil beberapa informasi dari COP12 ini, properti ya kita bilang. Jadi pertama kita bisa lihat marginal productivity of labor. Oke. Jadi marginal productivity of labor itu apa ya? Marginal productivity of labor itu kita singkat MPL. Itu berapa banyak ya tambahan kuantitas yang bisa diproduksi dengan nambah satu labor ya. Berapa banyak Q yang bertambah jika L nambah satu gitu ya. Oke, karena aku bukan dosen jadi definisinya nggak usah estetik-estetik ya. Jadi gitu aja. Berapa banyak Q yang bertambah jika L-nya nambah satu. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat rumus MPL itu sebenarnya basically adalah turunan dari Q dibagi turun terhadap L. Which is kalau kita lihat secara dia bentuknya kalau kita turunin dari Q itu akan menjadi satu minus alfa kali A kali K pangkat alfa L pangkat satu min alfa min satu berapa? Berarti minus alfa. Atau kalau kita sederhanakan lagi boleh satu min alfa berarti kali A sorry tempatnya salah berarti kali A K pangkat alfa per L pangkat alfa gitu ya. Mau sederhana lagi bisa berarti satu min alfa kali A K per L pangkat alfa. Ya terserah. Kalau nanti misalnya aku ngoreksi punya kalian, jawaban yang ini juga aku udah anggap benar ya. Ya, kayak ya seperti itu. Oke. Nah, dengan konsep yang sama, kita bisa dapat juga marginal productivity of capital. Capital. Yaitu MPK ya. Kita terus pakai K aja kapitalnya. Kenapa? Kalau pakai C nanti kalian kecampur sama konsep makro ya. MPC, marginal productivity to consume. Jadi makanya kita pakai MPK nih kalau di mikro. Oke. Jadi MPK-nya definisinya sama ya. Aku nggak usah tulis lagi. Capek. Jadi MPK-nya rumusnya sama. Cuma kalau tadi labor, kita terhadap kapital. Berarti do Q per do K. Berarti kalau kita turunin jadinya alfa A K pangkat alfa min satu, ya kan? L pangkat satu min alfa. Udah, selesai. Gitu aja. Alright? Jadi kita punya marginal productivity of labor, punya marginal productivity of labor, capital. Ya, jadi berapa banyak Q yang bertambah jika L-nya ditambah satu, itu ML. Dan kalau MPK berarti berapa banyak Q yang bertambah jika K-nya nambah satu. Fungsinya kita tahu apa, berarti kita pengen lihat bahwa kalau kita nambah labor atau nambah capital tuh worth it gak sih? Ya kan kalau nambahnya sedikit tapi nambah satu orang kan kita harus gajinya lumayan mahal gitu ya. Ternyata nambah nambah kuantitasnya cuma sedikit ya buat apa gitu kan. Nah, sekarang cuma permasalahannya MPL dan MPK bukan permasalahan ya. MPL dan MPK itu punya sifat yang apa? Diminishing return.
Oke, diminishing returns. Apa itu diminishing returns ya? Artinya ini sama kayak diminishing marginal utility bahwa dia itu ketika Q-nya masih sedikit, ya ini Q, ini L. Set. Kalau aku gambar di sini, di Q ini MPL ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat kalau Q-nya 0, dia itu di sini ya kan. L-nya kan kalau L-nya 0, Q-nya 0, nggak produksi apa-apa gitu ya. Tanggap, jadi ketika L-nya nambah satu, dia akan makin produktif. Tambahan Q-nya banyak gitu ya. Tapi ketika dia mulai makin banyak, nah dia itu makin landai ya. Nah, dia dinamakan diminishing returns ya. Jadi ketika L-nya makin banyak, gitu ya. Sorry, ini kayaknya sumbunya kebalik ya. Balik-balik. Sumbunya ini Q di sini, L-nya di sini. Jadi ketika L-nya makin banyak, tambahan Q-nya makin sedikit. Jadi kan dari sini, saya dari sini ke sini, kan. Berarti kalau kita tarik garis di sini ya. Tapi ketika lebarnya 2, wih, tambahannya berarti segini ya. Nih, berarti dari satu ke dua tambahannya segini. Oke. Tapi coba lihat kalau misalnya kita 3, 4, 5. Ketiga, dia tambahannya, wih, masih masih bagus ya. Masih bagus, berarti dia dari sini ke sini. 4, hmm, salah. Berarti kan dari sini ke sini. Makin lama, dia tambahannya makin sedikit. Nambah Q-nya ya. Tuh, makin kecil ya yang aku tambahin. Jadi kan ini tambahannya nih, aku hijauin nih. Setiap nambah L. Tuh, makin kecil kan luasnya. Nah, inilah yang kita namakan diminishing returns. Jadi tambahan yang dikasih dari tambahan satu lebar, makin banyak lebarnya, itu makin sedikit. Jadi MPL-nya kurvanya bentuknya akan tiris, gitu ya. Jadi dia akan menurun. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Kang. Oke, Sin. Kita lanjut. Nah, selain marginal productivity of labor sama marginal productivity of capital, kita juga bisa mendeduksi yang namanya average average product of labor. Jadi kalau tadi marginal productivity, ya kan, kalau sekarang kita bahas average product, yaitu adalah rata-rata. Jadi rata-rata kuantitas yang diproduksi oleh satu orang labor gitu ya. Rata-rata yang diproduksi seseorang labor gitu ya. Berarti kalau kita lihat APL itu rumusnya gampang aja kalau rata-rata kan. Q-nya berapa dibagi jumlah labornya berapa, ya kan? Berarti ini kita bisa, biar nggak makan tempat ya, kita bisa bikin APK-nya juga, average product of capital. Atau APK ya. Ini APL. Berarti kita bisa gambarkan APK, itu simpel aja, berarti Q per K. Jadi kalau misalnya kita punya tadi Cobb Douglas-nya adalah A, K pangkat alfa, L pangkat 1 min alfa, berarti APL-nya itu adalah A, K pangkat alfa, L 1 min alfa per L. Berarti kita punya, kan L pangkat 1 min alfa itu sama aja kayak A, K pangkat alfa, L pangkat 1 kali L pangkat min alfa, betul ya? Terus ini L. Berarti kita bisa coret nih, coret, coret. Berarti APL-nya adalah AK pangkat alfa, L pangkat minus alfa. Simple. Nah, sekarang APK-nya gimana APK? APK-nya kan berarti AK pangkat alfa, L pangkat 1 min alfa per K.
Berarti APK-nya sama dengan, berarti karena ini kita nggak bisa coret-coret, K-nya kita naikin aja ke atas. Jadi AK, itu AK alfa, kalau kita naikin K-nya kan jadi K pangkat min satu ya. Satu L pangkat satu min alfa. Oke. Berarti kalau kita gabungin karena dia K pangkat alfa kali K pangkat min satu, ya kita gabungin aja ya. A K pangkat alfa min satu L pangkat satu min alfa. Selesai. Gitu. Itu apa? Kenapa? Ya. Jadi kita bisa dapat MPL, MPK, APK, APL. Oke. Any questions? Suaraku masih jelas ya? Jelas, Kang. Oke, thank you. Nah, jadi fungsi produksi kita, kalau teman-teman lihat, fungsi produksi kita, sebentar, ada satu konsep yang kelewatan. Jadi kita dari MPL, MPK itu, ada satu informasi lagi yang bisa kita turunin ya. Jadi kita bisa mencari yang namanya marginal rate of transformation substitution ya, atau technical solico transformative technical, disingkat MRTS. Nah, ini mirip sama konsep marginal rate of substitution MRS di utility ya. Jadi ini adalah seberapa besar kita mau mengorbankan satu input untuk mendapatkan input lain gitu ya. Jadi kita pengen ngurangin K untuk L yang lain. Jadi MRS, MRTS ini sama kayak MRS. Kalau cuma masalahnya kalau misalnya berapa, kalau dia mau X, MRS itu berapa banyak X yang mau dikorbankan untuk Y, berarti kalau di MRTS seberapa banyak eh, L yang dikorbankan untuk menambah K gitu ya, satu K. Atau bisa kebalikannya ya. Nah, berarti ya, itu adalah MPL di per MPK. Nah, berarti MPL tadi berapa? MPL-nya? MPL-nya itu alfa K pangkat, sorry, MPL-nya ini ya, satu min alfa, satu min alfa berapa? AK alfa pangkat L, K alfa, L pangkat min alfa, per alfa AK, K alfa min satu, L pangkat satu min alfa, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat berarti di sini parameternya kita pisahin aja. Satu kurang alfa per alfa kali. Nah, ini kita bisa coret ya. A-nya kita bisa coret. Nah, berarti K-nya, kan ini K pangkat alfa, L pangkat min alfa per K pangkat alfa itu kan, ini sama aja ya. K pangkat alfa kali K pangkat min satu, L pangkat satu dikali L pangkat minus alfa. Biar apa? Kita pisah gitu, biar bisa kita coret, 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 coret. Berarti sisa apa? Sisa satu min alfa per alfa, aduh, berarti yang atas habis ini kamin alfa, kan kamin alfa nih satu per kamin satu L pangkat satu. Berarti kita bisa dapat satu min alfa per alfa K, ini karena ini minus kita naikin ya jadi K per L. Inilah MRTS kita. Ingat ini asumsi alfa plus beta sama dengan satu ya.
Oke. Atau constant return to scale. Oke, itu MTS. Ya. Pertanyaannya berarti gimana bentuk kurva produksi COP12, Kang Irvel? Nah, jadi bentuknya itu sama banget kayak fungsi utilitas COP12. Bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ya, oke. Jadi bentuknya ya kayak gitu. Untuk K dan L ya. Ini K dan L. Sumbunya K dan L. Kan kalau misalnya eh, di utilitas itu X dan Y. Oke. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menginterpretasikan kurva ini? Nah, kurva ini namanya kurva isokon ya. Curve. Jadi bukan kurva itu langsung. Ya, memang dia diturunkan dari fungsi produksi COP12, tapi kita sebut dia sebagai isokon. Ada yang tahu arti kurva isokon? Wah, ada yang tahu ya. Gak apa-apa. Jadi kurva isokwan adalah, eh, kok ada tokek? Tokek nggak ada ya. Oke. Jadi eh, kurva isokwan adalah, mata kalian sakit nggak sih pakai tinta merah? Enggak lah ya. Gak apa-apa. Jadi isokwan curve itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi K dan L yang memproduksi Q yang sama, kuantitas yang sama ya. Maksudnya apa? Jadi kan bisa aja K-nya itu banyak, L-nya sedikit ya. Jadi mungkin mesinnya banyak, L-nya sedikit. Jadi misalnya dengan K-nya itu adalah 10, lebarnya 2, kapitalnya 10, lebarnya 2, berarti 2,10. Yaitu kuantitinya, dia bisa produksi 20 barang, 20 bakso gitu ya. Tapi bisa aja dengan banyak orang, tapi sedikit sedikit mesin, misalnya ini orangnya 6, mesinnya cuma 2, berarti 6,2 kan? Dia kuantitasnya sama, 20. Jadi nggak berubah kuantitasnya. Jadi mau kapitalnya banyak tapi lebarnya sedikit, atau lebarnya banyak kapitalnya sedikit, dia memproduksi Q-nya sama. Berarti di sini Q-nya sebenarnya 20. Berarti implikasinya apa? Kurva isokon itu ada banyak ya sebenarnya. Jadi dia bisa begini, begini, terus terus sampai atas gitu ya. Nah, jadi ini masing-masing kurva isokon. Jadi ini Q21, Q22 gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali. Di samping kirinya juga banyak ya, di sini, di sini, di sini gitu. Oke. Nah, tapi kita gambarin satu doang biar kalian nggak pusing lihat kurvanya. Tapi kurva isokon itu bertumpuk-tumpuk gitu ya. Oke. Kurva isokon. Iso itu artinya sama karena iso itu, jadi isokon itu, iso itu artinya sama, same, kwan itu quantity. Jadi mau kapitalnya banyak atau lebarnya sedikit, atau lebarnya banyak dan kapitalnya sedikit, kuantitas yang dihasilkan tetap sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Kang, itu Iwan. Boleh Iwan langsung Ya, aja. silakan. Iwan. Iwan apa Iwan? Iwan Kang. Oh ini di chat. Izin bacakan. Ya, Eh, mau bertanya Kak, kalau untuk MRTS di mana ada kata teknikal, itu maksud dari kata itu apa ya Kak yang membedakannya dari marginal ya. rate of substitution? Terima kasih. Oke.
Terima kasih ya Ikhwan. Ya, jadi seperti yang kita tahu, mar- kan tadi jadi Ikhwan ini berarti pinter nih, udah tahu yang namanya marginal. Aduh, sorry ya, nggak kebiasa aku pakai tab. Jadi marginal, kan kita kemarin udah belajar marginal rate of substitution. Oke, sekarang bedanya apa dengan marginal rate of technical substitution? Sebenarnya kalau mau jawaban pendeknya, MRS ini adalah untuk utilitas. Jawaban pendeknya ya, atau dari demand side. Jadi orang yang mengkonsumsi. Nah, kalau technical MRTS itu untuk produksi atau supply side ya. Nah, kenapa dibedakan? Supaya pertama, kalau marginal rate of substitution, kenapa nggak ada kata teknikalnya? Karena untuk orang demand, selera itu teknis ya sifatnya. Jadi dia itu nggak teknis. Maksudnya apa? Kalau kita cuma pengen bandingin X dan Y, itu kan kita tinggal pilih ya saling substitusi nggak kita mau ngurangin X untuk nambah Y gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja mau ngurangin nggak nih X untuk Y gitu. Tapi kalau produksi lebih banyak keputusan-keputusan produksi, terutama nanti kalau misalnya Ikhwan mau lanjut ke teknik industri gitu ya, S2-nya siapa tahu ya. Dulu mantan rektor kita ya dari Prof. Rina. Prof. Rina itu S1-nya ekonomi, S2-nya teknik industri itu bisa banget ya di ITB gitu siapa tahu. Nah, keputusan-keputusan untuk mengganti K dan L itu sebenarnya keputusan yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi selain untuk membedakan antara demand side dan supply side gitu ya, kata technical ini itu juga karena dia menggambarkan sifatnya yang keputusannya tuh nanti sifatnya teknis. Nggak kayak yang MRS itu cuma kayak ya udah saling saling menukar aja gitu. Tapi kalau MRTS ya itu keputusannya secara teknis. Cuma itu ya kalau gampangnya, kalau itu kan terlalu jauh gitu ya. Tapi gampangnya adalah kalau MRS itu kita lagi ngomongin utility, jadi MRS itu kan itu MUX per MUY gitu ya. Tapi kalau MRTS itu tadi MPL per MPK gitu ya. Karena tadi kalau MRS ngomongin utility, kalau MRTS ngomongin tentang produksi gitu Ikhwan. Jelas nggak Ikhwan? Katanya jelas, Kang. Jelas Terima Kak? kasih. Oke, sip. Oke, Ikhwan. Jadi kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, nggak ada ya, kita lanjut ya. Oke, jadi hmm, kita lanjut. Sebenarnya ada satu properti lagi. Tadi kan kita mengasumsikan bahwa alpha plus beta sama dengan satu, dia itu constant return to scale ya. Tapi nggak selalu demikian ya. Ini sama aja kayak kita membuktikan kemarin ya, homogeneous. Ini kita harus buktikan lewat homogeneous function ya. Apakah fungsi tersebut homogeneous? Jadi kalau misalnya kita punya Q itu kan output yang dipengaruhi oleh K dan L, sama dengan A, K pangkat alpha, L pangkat beta gitu ya. Ini kita nggak pakai alpha plus beta, kita nggak pakai asumsi alpha plus beta sama dengan satu ya. Jadi kita bisa lihat eh, ketika ini kan ini teman-teman masih banyak yang bingung ya. Q itu kan output, jadi output itu dipengaruhi oleh input gitu ya. Nah, outputnya Q, inputnya K dan L. Oke, jadi ketika sisi inputnya kita kalikan T kali lipat, nah T ini bebas ya, teman-teman bisa pakai Z, bisa pakai S gitu. Cuma maksudnya adalah kita tingkatkan K dan L-nya T kali lipat. Ini teman-teman kerjain beberapa kali di praktikum ya. Jadi kita berarti fungsinya berubah jadi A, terus dalam kurung TK
pangkat alfa, 90 TL pangkat beta kan? Berarti kita bisa punya Q TKTL itu bentuknya jadi A pangkat T pangkat alfa, K pangkat alfa, T pangkat beta, L pangkat beta. Berarti kalau kita sederhanakan, berarti T pangkat alfa plus beta kali A K pangkat alfa, L pangkat beta. Kalau teman-teman perhatikan, bagian ini itu sama kayak fungsi awal kita ya, yang nggak dikalikan dengan tag. Yang inputnya tidak dikalikan dengan tag. Jadi berapa? Jadi berapa? Jadi kita bisa tukar Q TK, TL sama dengan T alfa plus beta dikali Q yang tadi Q K, T. Jadi ketika T, K sama TL-nya, ketika K dan L-nya itu dikalikan dengan T, ya, T kali lipat, dia itu sama dengan T pangkat alfa plus beta dikali fungsi awal kita, gitu ya. Nah, berarti apa implikasinya? Implikasinya, implikasinya kalau misalnya alfa plus betanya itu lebih kecil daripada satu, berarti kan, berarti kan ketika input ditingkatkan, ya kan? Berarti kalau T, T pangkat 0,1 tuh berapa sih? Misalnya aku punya satu pangkat 0,1 gitu. Hasilnya kecil nggak? Berapa sih satu pangkat 0,1? Ada yang punya kalkulator? Nggak siapa kalkulator ya, bentar aku cek. Hmm, Bentar, berapa sih? Aduh, malah kalkulator tuh satu pangkat 0,1. Jadi, anggaplah jangan satu pangkat 0,1 ya, karena semua yang satu pangkat itu kan hasilnya satu. Kalau misalnya dia 2 pangkat 0,1, gitu kan. Kalau dia 2 pangkat 0,1, kalau pangkatnya lebih kecil daripada 0, karena alfa plus beta itu pangkatnya. Dia itu hasilnya berapa? 1,07 sekian gitu ya. Jadi dia justru hasilnya lebih kecil gitu ya. Oke. Jadi justru ketika tag-nya ditingkatkan, inputnya ditingkatkan, outputnya turun. Artinya apa? Iya, dia sifatnya decreasing. Dia sifatnya decreasing return to scale atau disingkat DRTS. Kalau dia alpha plus beta sama dengan satu, berarti dia input ditingkatkan. Kalau dia pas sama dengan satu, outputnya juga akan naik proporsional. Proporsional itu maksudnya apa? Kalau dia naik 2 kali lipat inputnya, outputnya juga akan meningkat 2 kali lipat. Gitu ya teman-teman cara bacanya. Oke, jadi dia namanya constant return to scale atau CRTS ya. Ini yang cowok-cowok nggak usah bikin jokes aneh-aneh ya. CRTS, constant return to scale. Terus alpha, kalau alpha plus betanya lebih besar daripada satu, berarti kan inputnya ditingkatkan 2 kali lipat. Wih, kuantitinya meningkat 3 kali lipat, 4 kali lipat, jauh lebih besar daripada peningkatan inputnya gitu ya. Jadi kita sebut dia sebagai increasing return to scale. Jadi input ditingkatkan, output naik lebih besar gitu ya. Jadi namanya increasing
Return to scale. IRTS. Oke, ada pertanyaan? Tuh, Jesus, ayo. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Selain dia punya fungsi produksi, ya, perusahaan itu menghadapi juga yang namanya fungsi biaya. Teman-teman, perusahaan mengalami yang namanya fungsi biaya. Oke, what is that? Ya, fungsi biaya, teman-teman punya check cost function. Itu simpelnya ya. Berarti kan kalau kalian punya, kalau Q-nya itu dipengaruhi oleh L dan K, kalian itu harus membayar labor kalian dan juga harus membayar kapital kalian kan pemeliharaan gitu. Jadi kita bisa tulis dia, berarti kan biaya yang harus keluar pertama-tama ada fixed cost tambah variable cost. Ini paling simpel, ini total cost. Oke, oke ya. Nah, juga kita bisa tulis dia cost, total cost itu WL ditambah RK. What is that? Gitu ya. Jadi WL itu kan wage itu gaji ya dikali labor. Jadi kamu bayar gaji satu orangnya 4 juta, labor kamu ada 5, berarti kan 4 juta dikali 5 dong. Oke, ditambah R. R itu adalah biaya dari si kapital kamu gitu. Ada juga yang pakai fee ya. Nah, aku sebenarnya lebih suka pakai fee, cuma soal-soal di Unpad itu banyak kan pakai R, jadi aku ikut pakai R aja. Ya, tapi jangan bingung ya kalau muncul ada R. Oke. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Ini kenapa ada dua? Cuma kita beda analisisnya aja ya. Kita mulai dari yang FC tambah VC dulu. Oke. Fixed cost adalah ini biaya biaya jangka pendek ya. Kenapa? Karena ada fixed cost. Di jangka panjang, fixed cost akan jadi variable cost juga. Gitu ya. Variable cost. Gitu. Jadi kita bisa lihat fixed cost itu kita bikin bentuknya fixed cost itu karena dia fix, aku bakal pakai hijau, dia itu bentuknya akan lurus. Ya. Jadi ini adalah C, ini adalah quantity. Gitu ya. Jadi mau kuantitinya berapapun, ya biayanya segitu, gitu ya. Oke. Tapi variable cost, ya itu kan dipengaruhi oleh quantity, gitu ya. Jadi variable cost pakai warna pink itu akan bentuknya segini, gitu. Jadi ketika Q-nya 0, C-nya juga 0. Ini variable cost. Nah, pertanyaannya berarti di mana total cost kita? Total cost kita di mana? Eh, Ntar aku bingung ganti warnanya. Oke, udah dikasih paham aku. Jadi total cost-nya berarti kan total cost itu fixed cost ditambah variable cost. Berarti variable cost yang mulai dari sini, fixed cost itu begini. Berarti gampang aja. Total cost-nya ada di sini. Total cost. Oke, itu total cost kita. Jadi mulai dia miringnya sama kayak variable cost, tapi mulainya bukan dari nol, tapi dari variable fixed cost kita. Gitu ya. Oke. Nah, bisa punya turunannya. Turunannya apa? Turunan-turunannya pertama ada average variable cost. Berarti tinggal variable cost dibagi Q. Average fixed cost. Berarti fixed cost dibagi Q. Kita bisa juga dapat marginal cost. Marginal cost berarti adalah eh, turunan dari total cost Q. Oke. Marginal cost apa? Berarti
tambahan biaya yang diperlukan untuk menambah satu satu kuantitas, gitu ya. Terus total cost, average cost itu adalah total cost dibagi Q gitu ya. Nah, berarti kita bisa punya satu kurva lain nih. Ini udah panjang banget ya. Oke, kita punya satu kurva lagi, ya. Jadi ini cost Q lagi. Cuma sekarang kita pakai turunan-turunan. Pertama, average cost itu bentuknya average fixed cost dulu yang paling gampang. Kalau tadi fixed cost itu dia bentuknya lurus, tapi karena average fixed cost itu dibagi Q, kan semakin banyak pembaginya, semakin besar pembaginya, walaupun FC-nya sama, average fixed cost-nya akan semakin menurun gitu ya. Jadi dia bentuknya kan seperti ini. Duh, jelek. Sorry, sorry. Tapi dia akan di bawah aja lah ya, di bawah. Dia itu akan menurun ya. Ini average fixed cost. Kemudian ada average variable cost. Average variable cost itu seperti apa? Dia itu bentuknya, kalau yang variabel dia akan seperti ini ya, gitu. Nah, ini average variable cost. Terus ada average cost. Jadi average cost itu kan berarti sama aja kayak AVC ditambah AFC. Jadi dia bentuknya akan seperti apa? Bentuknya dia akan seperti ini. Dia ada di bentuknya mirip sama variable cost, tapi dia ada di atasnya variable cost ya. Dia itu bentuknya busur bawah ya, atau sih setengah lingkaran yang di bawah A, C. Jadi dia akan menurun dulu, terus dia akan naik gitu ya, average cost. Nah, kemudian ada marginal cost. Marginal cost ini yang tricky untuk digambar ya, teman-teman. Hati-hati untuk gambar marginal cost. Jadi, di titik terendahnya AC dan VC, tapi kayak gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin, MC bertemu dengan AC dan AVC di titik AC dan AVC. Oke. Jadi dia ketemu terendah AC itu awalnya turun, terus naik ya. AVC juga sama. Nah, dia ketemu di titik balik, si MC ini ketemu sama AC dan AVC di titik baliknya si AC dan AVC ya. Jadi si MC ini bertemu dengan AC dan AVC di titik terendah dan MC mau nemenin si AC dari nol. Ah, itu mulai baper tuh. Oke, orang ya kayaknya. Eh, kita lihat ini adalah titik apa? Titik cost minimization atau minimisasi biaya gitu ya. Oke, kita udah hampir 1 jam ya. Aku izin istirahat dulu bentar, 2 menit ya.
Oke, kita lanjut ya. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Jadi sebenarnya kalau yang kurva ini ngulang PI mikro ya, seperti udah dipelajarin kan, yang pakai produksi-produksi itu. Oke, sekarang minim kalau kita cuma pakai ini aja, sebenarnya susah ya secara matematikanya untuk meminimisasi biaya. Jadi ditemukan cara untuk meminimisasi biaya dengan cara yang lebih matematis. Gimana caranya? Tadi dengan fungsi cost function kita, ini kok agak pink, cost function kita ada OL tambah R K gitu ya. Jadi gimana caranya? Sebenarnya ini teman-teman diperharuskan menggunakan Lagrangian ya. Jadi kan tadi kita punya Q itu sama dengan apa? Sama dengan lupa, oh, AK pangkat alfa L pangkat 1 min alfa ya kan. Nah berarti kalau kita untuk jadi tujuan kita cost minimization. Jadi tujuan kita adalah untuk meminimalkan biaya, bukan untuk memaksimalkan produksi ya. Jadi yang jadi objektif function kita di Lagrange adalah biayanya. Berarti WL tambah R ditambah lambda Q kurang A alfa pangkat 1 min alfa. Gitu ya teman-teman. Berarti kita kalau turunin, berarti kita turunin do L terhadap do L ya. Do Lagrange terhadap L, berarti kita punya W minus AK pangkat alfa L 1 min alfa kali lambda ya. Sama dengan 0. Jangan lupa lambdanya. Terus kita bisa punya, sorry, ini kan L-nya kita turunin ya. Jadi kita punya, karena kita turunkan terhadap L, berarti punya 1 min alfa kali lambda, lambdanya belakang aja deh, biar nggak bingung. A pangkat alfa, L pangkat min alfa kali lambda dengan 0. Asik ya? Oke. Sekarang kita punya dolar terhadap doka. Kita punya R dikurang. Kemudian terhadap K. Berarti alfa pangkat alfa min 1 L pangkat 1 min alfa kali lambda. Terus do Lagrange terhadap lambda dapat Q kurang angka alfa L 1 min alfa sama dengan 0. Alright, berarti kita bisa dapat sebenarnya karena ini ada lambda, ini ada lambda, kita sederhanain dulu. Berarti kan W itu sama dengan 1 min alfa alfa pangkat alfa L pangkat 1 pangkat min alfa lambda gitu kan. Berarti kita pengen sederhanain lambdanya, berarti semuanya diturunin ke bawah kan. Berarti lambda sama dengan W per 1 min alfa AK pangkat alfa L pangkat min alfa gitu ya. Berarti dengan cara yang sama, nanti kita bakal dapat lambda sama dengan R per ini. Berarti alfa K pangkat alfa min 1 L pangkat 1 min alfa. Simple guys. Sekarang kita sederhanakan karena udah lambda sama dengan lambda. Kita punya W per 1 min alfa A pangkat alfa L pangkat min alfa sama dengan R per alfa K pangkat alfa min 1 L pangkat 1 min alfa. Berarti kita punya W per R sama dengan, kali silang ya. Kalau aku cepetan, kabarin ya. Ini kita turunin, R yang di kanan kita turunin, yang di bawah kiri kita bikin ke kanan atas. Di 1 min alfa AK pangkat alfa L min alfa per
alfa, K pangkat alfa, min satu, L pangkat satu min alfa. Berarti ini kita coret-coret aja ya. Coret, 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 coret. Berarti kita punya W per R ya, satu min alfa per alfa. Berarti ini habis. Duh, kayaknya kalian masih belum bisa coret-coret ya. Ulang deh. Kasihan ntar kalau kalian nggak ngerti. Pelan-pelan ya. Jadi ini kan tadi kita tulis satu min alfa, AK pangkat alfa, L pangkat min alfa. Per alfa, K alfa min satu, L pangkat satu min alfa. Berarti kita sederhanain dulu, kita bisa pisahin ya alfa min satu sama satu min alfa itu kita bisa bisa pisahin sendiri-sendiri. Berarti satu min alfa per, by the way ini alfanya kurang, A-nya kurang ya, satu. Ini A, ini ada A, ini ada A. Ini alfa, A, K alfa, L pangkat min alfa per A, K pangkat alfa, K pangkat min satu sama ya. L pangkat satu sama L pangkat min alfa. Nah, baru bisa kita coret deh, gitu ya. K pangkat alfa bisa kita coret sama K pangkat alfa, L pangkat min alfa, sama L pangkat min alfa kan. Jadi kita dapat, sorry, A-nya juga bisa kita coret, set, set, gitu ya. Berarti kita punya satu min alfa per alfa. Nah, K-nya kan min satu, jadi kita naikin ke atas ya. Ini K per ya. Oke, jadi ini adalah kondisi minimisasi kita. Nah, kalau teman-teman notice ya, satu min alfa per alfa dikali K per L ini adalah yang ada kan surprise gitu. Kita dia adalah MRTS kita. Berarti kondisi min ini kondisi untuk cost minimization adalah apa? Apa? Berarti W per L sama dengan MRTS. Ini adalah kondisi cost minimization kita. Oke. Ada pertanyaan? Seru ya? Pakai lagi ya? Udah lama ketemu. Gak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Kita ke bagian terakhir aja ya. Nanti ada, sebenarnya masih ada partial equilibrium, cuma gampang lah itu cuma QS ya. Jadi kita akan bahas tentang profit maximization. Ini kita ngomongin tentang profit maximization untuk satu perusahaan dulu ya. Jadi kita nggak ngomongin dengan banyak perusahaan karena nanti masuknya oligopoli ke market structure itu di micro 2 jadinya. Oke. Nah, profit maximization karena kan orang-orang tuh jarang ya pakai pakai apa ya namanya? Pakai orang tuh kan kalau berproduksi bukan pengen untuk meminimalkan biaya tapi untuk dapat profit, benar. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan profit gitu. Walaupun dengan biaya yang sebenarnya, tapi tujuan utamanya adalah memaksimalkan profit. Gitu ya. Jadi kita harus definisikan dulu profit itu, fungsi profit digambarkan dengan P ya. P itu profit function. Bukan 3,14. Kalian bukan anak, gak usah sok-sok jadi anak IPA ya. P itu adalah profit. Jadi kalau kita bicarain tentang kalkulusnya, kita punya P itu dipengaruhi pasti oleh Q ya. Nah, paling gampangnya, profit itu kan pendapatan kita, revenue, total revenue dikurang total cost. Berarti TR yang dipengaruhi oleh Q dikurangin dan TC yang dipengaruhi oleh Q juga. Oke. Jadi P itu sama-sama
dipengaruhi oleh Q, TR. Jadi total revenue itu pendapatan kita ya, sebelum dikurangin dengan biaya. Terus dikurangin dengan biaya, berarti itu pendapatan kita. Masuk akal ya. Jadi kalau aku jualan bakso, aku jualan bakso 10.000, biaya untuk memproduksi satu mangkoknya 6.000, berarti kan pendapatan aku 10.000, biayanya 6.000, berarti profit aku 4.000, 10.000 kurang 6.000 ya. Kalau nggak ada yang tahu, tolong balik ke SMP. Oke, sekarang kita lihat apa kondisi untuk memaksimalkan profit. Kalian udah tahu pasti kalau kondisi profit maximization adalah MR sama dengan MC. Pertanyaanku, kenapa? Mathematically speaking, kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, nggak apa-apa. Jadi kita lihat, Mas. Hmm, kalau kita lihat TR itu, total revenue, itu kan berarti berapa banyak yang kita jual dikali dengan eh harga satu barangnya berapa dikali Q ya. Jadi kita bisa lihat TR itu P fungsi dari Q dikali Q. Oke. Ini jangan jangan salah ya teman-teman, karena kita mau cari MR. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi Q sama dengan 10 kurang 2P, kita harus bikin dia jadi fungsi P sama dengan dulu. Ini jangan salah, karena kita pengen turunin apa? MR. Gitu ya. Karena MR itu adalah do TR terhadap Q. Nanti teman-teman nggak bisa turunin. Kalau misalnya fungsinya Q sama dengan 10 kurang 2P. Jadi pastikan buat P sama dengan dulu. Alright? Nah, itu contoh aja. Jadi pastikan teman-teman buat P sama dengan dulu. Fungsi biaya, inverse demand function. Jadi kita bisa turunkan MR itu. Oke. MR itu, nggak usah deh, kita nggak usah pisah ya. Kita bikin langsung fungsi produksi, fungsi profit. Itu kan TR kurang TC. Alright. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen memaksimalkan dia, maksimal, kan kita bisa pakai yang namanya FOC atau First Order Condition. Jadi kita bisa turunkan do P terhadap Q, ya kan? Itu sama dengan do TR per do Q kurang do TC per do Q. Which is MR itu adalah do TR per do Q dan MC itu adalah do TC per do Q. Berarti kita bisa dapat do P per do Q adalah do TR per do Q adalah MR kurang MC. First order condition bilang apa? Turunannya itu harus sama dengan nol ketika dia maksimal ya. Jadi katakan lagi. Jadi kan ini aku ngingetin lagi aja. Kalau kita punya fungsi yang seperti ini, dia itu tambahan kan. Kalau turunan tuh tambahan, jadi tambahannya tuh udah nol, udah di puncak tuh, udah di sini ya. Jadi FOC. Ini FOC. Jadi dia itu harus sama dengan nol. Oke. Ketika dia maksimal, harus sama dengan nol. Berarti kalau kita tinggal modifikasi, kita dapat MR sama dengan MC. Selesai, gitu ya. Jadi matematikanya seperti itu. Kenapa kita bisa dapat MR sama dengan MC? Kalau kita ngomongin grafik, ya, kan kalau MC itu bentuk fungsinya gini ya. MR itu fungsinya gini. Jadi kalau ini MR, ini MC, kan. Kenapa MR bentuknya gini? Karena tadi kan diminishing returns. Jadi dia awal-awal pendapatannya banyak, makin banyak dijual, dia akan mulai berkurang tuh. Tapi kalau MC makin banyak dia produksi, makin mahal lah dia gitu ya. Jadi kita bisa lihat turunan itu kan berarti gradien jadi ya, jadi kayak gini. So, jadi adalah kemiringannya dia. Kita mencari, lihat, selisih. Ini kan berarti gradiennya MR
Terus ini adalah gradiennya. Sorry, kita ganti warna dulu. Nah, jadi ketika dia MR sama dengan MC, dia menghasilkan selisih antara MR dan MC yang paling besar. Gitu. Kebayang nggak sih? Apa makin bingung justru? Yang anggap aja begitulah ya. Jadi selisih paling besar. Kalau di sini kan dia berarti marginnya tipis ya. Kalau di sini juga marginnya tipis. Gitu. Karena dia di sini baru mulai, kalau di sini dia produksinya udah kebanyakan. Jadi kondisi ketiga MRMC itu adalah ketika dia gradiennya ya. Itu secara grafikalnya aja. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada satu hal yang aku lupa mention ya tentang cost function. Jadi tadi kita sempat bahas udah tentang short run cost function, tapi ada juga namanya long run cost. Nah, kalau long run cost kan semuanya itu jadi semuanya adalah variabel cost. Oke, jadi kita punya sebenarnya ini simpel aja ya, nggak usah panjang-panjang. Kurva long run itu kita punya tiga fase. Nah, lihat di sini ini adalah average cost, di sini adalah quantity. Jadi ini adalah kurva di long run. Nah, kurva di long run, kurva biaya, awalnya kalau kita baru masuk ke dalam industri, pasti biaya kita itu besar banget gitu ya. Ya, anggaplah PLN gitu. Kalau PLN baru mulai berproduksi, baru mulai buka, ya itu biayanya mahal banget. Untuk apa? Untuk bikin kabel lah, bikin layanan customer service, kan berarti itu ada sunk cost namanya. Jadi biaya yang udah terlanjur tertanam gitu untuk memulai bisnis. Jadi pasti biayanya tinggi banget. Tapi lama-lama kan makin efisien, dia makin efisien, makin efisien. Dia itu akan lama-lama biaya rata-ratanya 1 tahun, 10 tahun, dia akan makin murah. Ya. Tapi lama-lama ya kan, kalau sekarang udah efisien, kalau dia tambah lagi gitu ya, si PLN yang tambah lagi di tempat yang udah ada kabel listriknya dia tambah lagi, justru kan nggak efisien ya. Jadi tadinya udah makin efisien, dia rakus, dia masang di tempat yang sebenarnya udah ada, jadinya dia nggak efisien lagi. Jadi dia itu pertama akan turun biaya rata-ratanya kan. Dari tinggi 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 banget dia akan turun. Ini namanya adalah economies of scale. Oke. Tapi ketika dia mulai rakus, dia produksi lebih banyak lagi, padahal dia udah nggak efisien, dia akan menaikkan biayanya lagi. Gitu ya. Ini jangka panjang by the way. Nah, ini namanya diseconomies of scale. Nah, gitu doang sebenarnya. Oke. Jadi ini ada cut off-nya itu ada di mana? Ada di sini nih, cut off. Dari economies of scale ke diseconomies of scale. Udah sih, sebenarnya kayak gitu aja materi tentang biaya segala macam. Nanti sisanya bakal cara menghitungnya yang lebih spesifik itu bakal dibahas di praktikum ya. Kalian takut banget sama praktikum, cuma nggak apa-apa. Cuma itu teorinya, secara teori kayak gitu ya. Kita udah bahas hampir semua. 3 bab itu ya esensialnya dalam waktu 1,5 menit gitu ya. Oke, kayaknya gitu aja sebelum kalian overloaded. Ini udah panjang banget. Ada pertanyaan nggak sebelum aku balikin ke Cahaya? Nggak ada pertanyaan? Ya udahlah ya, kalau gitu nanti buat catatannya aku kasih ke Cahaya juga. Nanti kalau ini silahkan bisa ke aku juga kalau teman-teman ada pertanyaan atau ya TA mikro lain. Sebenarnya simpel teman-teman ya dia yang pusing mikro mah gampang. Kelihatannya aja susah. Oke.
Kalau gitu aku balikin ke Cahaya ya. Thank you semua. Oke, Kang. Karena hari ini belajar kita sudah selesai, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Irvel telah mengajar hari ini dan juga kepada teman-teman semua yang sudah join. Nanti record zoomnya akan dikirimkan ya. Terima kasih Kang Irvel. Terima kasih ya Cahaya. Oke, boleh leave zoom teman-teman. Makasih, Kang.